Halo, Assalamualaikum. Saya Rina Susanti, CGP Angkatan 10, akan mengumpulkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, mengenai kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak, serta harus mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, yaitu budi pekerti atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa dan dikembangkan melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perubahan pemikiran saya. Yang pertama, sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa. Guru adalah pelukis masa depan mereka. Maka, di sekolahlah murid mendapatkan banyak pengetahuan dan pembelajaran dari gurunya, sehingga kertas kosong tersebut memiliki goresan tinta yang jelas sesuai dengan tujuan kurikulum di sekolah. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas masih buram tintanya. Peran guru untuk menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Hakikatnya, setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri, namun potensi yang ada tersebut perlu kita latih dan kembangkan hingga menguatkan kodrat mereka dengan baik. Yang kedua, saya percaya bahwa pembelajaran di kelas harus disesuaikan tuntutan kurikulum, tidak melihat apakah murid telah siap menerima materi atau tidak. Guru cenderung mengejar materi yang harus dituntaskan. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai mencoba untuk memahami kondisi murid, karena peran guru tidak hanya mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, kadang kita seringkali menyamaratakan kemampuan murid dalam menerima pelajaran. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Seorang guru harus mampu mengarahkan potensi masing-masing murid dengan baik. Yang keempat, dulu kita menganggap guru sebagai satu-satunya sumber belajar bagi murid. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa guru bukanlah sumber belajar utama, melainkan berperan sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya. Beberapa hal yang dapat segera saya terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, melakukan asesmen diagnostis non-kognitif. Hasil asesmen dapat saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai pendidik, sehingga proses pembelajaran yang akan saya hadirkan di kelas lebih menarik dan menyenangkan untuk murid. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 15 Kota Bekasi.